وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kinatan fi qulubin nas liyakunna ummatan muslimatan kafah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis akdun nikah Ananda Anisa Ayu Az-Zahra SE dengan Yoga Ginanjar Saputra SE yang semoga Allah berikan keluarga yang sakinah, keluarga yang betul-betul menjadi penyebab datangnya rahmah. Allah akan muliakan rumah tangga antuma insyaallah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin insyaallah. Dan pemirsa dimanapun berada, hadirin yang Allah muliakan, wallahi ad-dinu nasiha. Agama merupakan sebuah nasihat. Alangkah indahnya di momen yang tepat ini, di sebuah ibadah sakral yang Nabi mengatakan an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, bahwa nikah itu merupakan sunnahku, maka siapapun yang enggan dengan sunnahku bukanlah dari golonganku. Dan tidaklah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat yang Allah turunkan, karena tidaklah beliau ucapkan, beliau putuskan, beliau lakukan kecuali apa yang Allah firmankan. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Islam agama yang menawarkan keutuhan, memelihara keutuhan hidup berumah tangga. Karena orang yang menikah bukan cuma sekedar yuridul afaf, menghindari perzinahan saja. Kalau pernikahan urusannya cuma menghindari perzinahan, demi Allah, berapa banyak orang yang menikah terjebak dalam perzinahan di luar rumah tangganya? Tidak. Justru Nabi mengatakan kepada anak-anak muda dengan bahasa simbol sebuah kemampuan. Ketika beliau bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Kata Nabi, "Hai pemuda, siapapun yang merasa muda." Anda, semua yang merasa muda. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah. Ini menandakan nikah merupakan simbol sebuah kemampuan. Buat yang tidak mampu ya jangan dipaksakan. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati fa alayhi bisawm. Fa inna lahu wija. Buat yang tidak mampu ya bisa berpuasa. Apa manfaat pernikahan? Nabi mengatakan aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj.
nikah itu kesempurnaan yang bisa mencegah pandangan mata, maksiat terhindar dari mata. Aghadul basar wa ahsanul farj, menjaga kesucian kemaluan, syahwat pun tertekan. Ya, tujuannya seperti itu. Ya, Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan untuk mendapatkan ketenangan. Wallahi, ketenangan datang dengan cara menegakkan syariat. Banyak orang menghayalkan, menginginkan punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kalau cuma sekedar menghayalkan, semua orang mampu lah ya. Bahkan dia bisa mengatakan baiti jannati kok, rumahku surgaku. Orang bule bilang home sweet home. Itu hak lah, hak asasi mereka. Cuma dalam Islam, sakinah, mawaddah, warahmah itu datang dengan sebab. Kan itu buah yang dipetik dalam sebuah rumah tangga yang indah. Apa kata Nabi? Amsal sakinah yang diturunkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi justru sakinah turun itu di tempat-tempat yang manusia berkumpul, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, turun sakinah. Sekarang banyak orang ngayal rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, cuma pernikahannya talbis, bercampur dengan yang haram. Ya, mengadakan ritual-ritual yang tidak benar. Ya, acara-acara menghiasi pernikahan yang memang Allah haramkan, menggunakan musik, ya, bercampur laki dengan perempuan. Wallahi, Islam ini agama yang memberikan balasan loh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun dia berbuat kebaikan ada balasannya. Sedikit pun dia berbuat keburukan pun ada balasannya. Hati-hati, ada talbis ini mendatangkan keburukan. Kenapa? Orang yang mentalbiskan sebuah kebaikan, Allah mengatakan laisa lahumul amn wa hum muhtadun. Harusnya kan dia dapat ketenangan, dapat hidayah kalau tidak talbis. Cuma karena dia talbis mau bilang apa? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kata Rasul ketika ayat ini disampaikan, ayat itu berbunyi walahunna mistul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Ada firman Allah yang mengatakan, yang beliau sampaikan, dan mereka para wanita ini mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada mereka, istrinya. Maknanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa yang namanya laki-laki itu harus lebih mampu ketimbang perempuan. Ya, perempuan punya derajat, laki juga punya. Cuma derajat laki-laki di atas perempuan. Tujuannya apa? Agar rumah tangga yang dianggap seperti bahtera ini punya nahkoda. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Ya, seperti seekor singa jantan yang memimpin betinanya, berharap untuk bisa membawa mereka menuju bahtera dan mengarungi samudera kehidupan ini. Nahkoda yang gagah, berilmu, ilmu yang dikedepankan, dia pahamlah. Riak gelombang itulah yang membuat bahtera ini bisa berjalan. Hembusan angin yang kencang membuat cepatnya jalan. Ya, hidup ini ujian. Maka lelaki yang sudah matang, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Menikahlah. Manfaatnya banyak sekali. Buat perempuan, pernikahan ini merupakan pintu surga. Ya, artinya kalau dia sudah menikah, itu lebih mudah dia ke surga bersama suaminya. Kenapa? Karena semua perbuatan yang dia lakukan, suaminya yang tanggung. Ya, Masya Allah. Ini dengan cara-cara yang baik seperti ini, Islam tawarkan kebaikan buat kita semua. Jamaah yang Allah muliakan, pernikahan itu memiliki manfaat. Pernikahan memiliki manfaat. Diajarkan bahwa Islam ini agama yang menganjurkan pernikahan. Karena banyaknya faedah, banyaknya manfaat, baik pribadi maupun untuk masyarakat umum. Ketika Allah berfirman di surat An-Nur ayat 32, kata Allah, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum.
Allah berfirman, wa ankihu al-ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, wassalihin, orang-orang yang saleh, min ibadikum, dari orang-orang yang layak untuk menikah, wa imaikum, hamba-hamba saya kalian yang lelaki dan hamba saya kalian yang perempuan. Artinya ada ayat yang mengatakan perintah untuk menikahkan orang yang layak dinikahkan, baik al-ayyama minkum wassalihin min ibadikum wal imaikum. Ya, ini orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya kalian, yang lelaki maupun yang perempuan. Yang penting mereka masih membujang apalagi. Ya, ini satu perintah dalam Islam Allah syariatkan. Ketika beliau pun mengatakan ad-dunya mata wa khairul mata'ina al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata', dunia ini merupakan sebuah kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita salihah. Insyaallah. Ya, jadi kita kalau melihat perempuan solehah ini harus tahu itu kenikmatan dunia. Laki-laki yang masih membujang atau dia yang sudah mampu untuk menikah, kalau melihat wanita solehah itu kenikmatan. Mata'ud dunya wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan, sebaik-baik keindahan di dunia ini perempuan yang solehah. Ya. Makanya ulama menekankan sekali untuk kita memanfaatkan kenikmatan tersebut. Ya. Ada beberapa bentuk kenikmatan atau manfaat dari pernikahan. Kata ulama yang pertama, menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Orang yang menikah akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Di surat Ar-Rum ayat 21 ketika Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ada firman Allah yang Allah firmankan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah yang dimaksud, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yakni Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian. Ya, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Ya, tidak ada manusia dengan hewan. Makanya kalau ada penyimpangan seksual, manusia suka dengan binatang, haram hukumnya. Sudah, Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Makanya Islam haramkan pernikahan sejenis. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya. Kalau ada yang melegalkan, ini menghapus ayat namanya ini. Litaskunu ilaiha. Kenapa berpasang-pasangan? Karena negatif positif. Litaskunu ilaiha, tujuannya supaya connect, nyambung. Ya, makanya kalau rumah tangga nggak nyambung, jangan dibiarkan. Berarti sudah plus minusnya nggak cocok. Jangan-jangan plus sama minus, jangan-jangan. Atau mungkin nggak balance. Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Laki-laki, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada keduanya ada tanda-tanda buat kaum yang mau berpikir. Berpikir yang dimaksud di sini artinya bahwa konektivitas lelaki dengan perempuan yang betul-betul sekufu akan mendatangkan mawaddah warahmah. Nah, buat orang yang mau berpikir harusnya dia tahu lelaki dipilih dengan syarat, perempuan pun dipinang dengan syarat. Bukan cuma sekedar dipilih, bukan cuma ketika syahwat dikedepankan. Banyak pelajar-pelajar sekarang ini ngayal pengen nikah cuma karena takut zina saja. Padahal setelah menikah kan bukan itu saja urusannya, banyak yang lain. Allah akan titipkan keturunan, Allah akan buat banyak fenomena dalam kehidupan yang terkadang ya istri merasa diuji oleh suami, ya, tapi kadang-kadang suami lebih diuji lagi sama istrinya, masya Allah, ya.
Ini kebayang kalau kita nggak cocok, kita nggak sekufu, tiap hari ketemu dia lagi, Allahu Akbar. Ya, timbullah kebencian. Karena kita nggak punya tujuan, nggak punya prospek dalam hidup. Makanya sering pakai bahasa, jadikanlah pasangan hidupmu adalah sahabat dalam hidupmu. Jadikanlah pasanganmu adalah sahabat dalam hidupmu. Kalau sudah bicara sahabat, maklum yang dikedepankan nanti. Nah, kita nggak bicara rutinitas ketemunya, kita bicara quality time-nya, kualitas ketika kita bertemu sama dia. Allah katakan seperti itu. Tujuannya apa? Yakni wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Agar terjalin hubungan yang baik di antara kalian, kasih dan sayang tampak dengan sendirinya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Berpikirlah, ya, daripada hidup menjomblo sendiri, ngapain? Asal kita nikah. Jangan cuma ngayal doang, ya. Hidup ngayal capek. Banyak pengen, cuma nggak punya kemampuan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Nah, kalau cuma pengen doang nggak punya kekuatan, ya ujungnya kadar gula naik. Kena kencing manis kita, jantung nanti malahan, ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Iya. Surat Al-Baqarah ayat 187 itu juga nasihat juga tuh. Ketika dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Orang nikah jadi tentram loh. Kenapa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu para wanita yang kau nikahi, itu pakaian untukmu. Ya kebayang antum kalau pakaian cuma satu, ya gerah juga, betul. Cuci jemur, lama-lama lapuk. Makanya bahasanya hunna libasun lakum. Perempuan juga harus kreatif kalau kayak gitu, ya. Jangan cuma satu model. Ya, berharap lakinya nggak berpoligami, tapi dianya nggak membiasakan diri untuk bisa menjadi bagian kesempurnaan yang lain. Dandan, rapi, harus bisa menghidupkan suasana. Hari ada 7 kali model kita dandan kalau bisa tentrem dia di rumah. Lah kalau dandannya cuma Senin doang sampai Sabtu gaya Senin, capek juga. Hunna libasun lakum. Hunna libasun lakum. Mereka wanita pakaian untukmu. Wa antum libasun lahun. Dan kamu pakaian untuk dia. Hai laki-laki, mawas diri. Istrimu siap menjadi pakaian untukmu. Kalau dia rela untuk mengorbankan dirinya sebagai pakaian untukmu, menutupi kekuranganmu, menutupi aibmu, tolong. Wa antum libasun lahun. Jadilah kamu pakaian juga untuknya. Ya, jangan cuma nuntut perempuan cantik, rapi, wangi, kitanya, Masya Allah. Tiap hari pulang kerja bau kopet. Rasul kalau masuk rumah sikat gigi. Rasul kalau masuk rumah berdandan dulu. Dia pengen menemui bidadarinya dalam kondisi yang fresh. Kita tuntut pasangan kita supaya bagus, sementara kitanya nggak rapi, ya salah dalam Islam. Masya Allah, ya. Itu yang pertama. Menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Makanya kalau orang nikah nggak dapat ketenangan, nggak dapat ketentraman, buru-buru revisi nih, ada yang salah nih. Ya. Nggak salah kalau seorang kedua mempelai sebelum terjadi pernikahan itu ada istilahnya ta'aruf. Saling kenal, saling cari tahu, namanya ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Harus tahu supaya apa? Supaya nanti ke depannya nih ya bisa berjalan dan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Banyak yang diobrolin lah, dari sifat, pekerjaan, cara berpikir, apa yang diharapkan, metode kehidupan, semua harus nyambung. Kalau udah nyambung enak kita. Yang kedua, yakni manfaat pernikahan yang kedua, memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan. Ini yang paling penting nih, karena mata ini nggak bisa menghindari maksiat. Waduh, selama hitamnya kecil, putihnya gede, udah apa juga kita lihat. Kecuali kalau dibalik, ya hitamnya gede, putihnya kecil, namanya kotak ayam. Kita nggak ngeliat tuh, nabrak tembok mulu yang ada. Jadi selama mata ini hitamnya kecil, putihnya besar, dimaklumilah fungsi mata itu melihat. Tapi kalau hati terjaga, ekor mata kita nggak berjanji. Tapi kalau hati nggak kejaga, mata ini maksiat.
Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubshiru bi, kata Allah. Coba ada kamu biasakan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Itu yang membuat aku jatuh cinta, kata Allah. Kalau aku sudah jatuh cinta, kan ku jaga telinganya, ku jaga pandangan matanya, kata Allah. Ya, makanya orang kalau sudah nikah atau yang belum menikah, tolong deh, yang sunnah jangan diremehkan tuh. Baik sunnah mengikuti yang wajib atau memang sunnah-sunnah Rasul. Orang kalau sudah sunnah Rasul, insya Allah matanya terjaga. Ya, dia melihat cuma hatinya nggak berbisik lah. Memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan. Kata Rasul, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Hai pemuda yang sudah mampu menikah, menikah. Karena menikah itu bisa mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Insya Allah. Walaupun memang banyak orang setelah nikah juga dia juga jadi nggak baik, tapi kan fungsi nikah ada solusi. Kita kalau tertarik sama orang di luar daripada fitnah, samperin istri kita yang halal, selesai. Ya, syahwat cuma beberapa saat kok, nggak lama ya. Nah, cuma kan diatur dalam Islam ini dalam bentuk akhlak dan adab. Bagaimana bermuamalah, wa asiruna bil ma'ruf lah bahasanya. Ya, datangi mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang benar gitu lah. Surat An-Nur ayat 32 ayat 32 membuka faedah yang ketiga. Yakni memperoleh kekayaan. Orang menikah itu, ya kata Allah, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ini Allah lah yang ngomong loh, Allah yang janji loh. Kata Allah apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau seandainya ya, mereka itu miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ternyata memang betul, orang kalau hidupnya susah nikah. Dengan menikah dia punya tanggung jawab, dia kerja. Dengan nikah dia akan berpikir bagaimana menghidupkan anak orang yang dia nikahi. Dia malu sama burung yang cuma bisa terbang, matuk dan lompat. Nggak punya handphone tuh burung, nggak bisa ngobrol, nggak bisa naik motor, naik mobil, susah jadi burung betul lah. Tapi bisa bertanggung jawab, dia bikinkan sarang buat pasangannya, dia jaga rumah tangganya, yakdu himason wa taruh bitonan, dia terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Wallahi dia punya rasa malu ngelihat burung seperti ini. Makanya Allah bilang, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau betul-betul mereka orang-orang yang miskin, Allah akan kayakan dengan pernikahan. Kadang rezeki istri melalui suami, kadang suami dititipkan rezeki oleh Allah untuk mereka. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Jadi orang laki kalau sudah nikah, neraktir teman bagus, neraktir istri jauh lebih bagus. Ya. Lelaki kalau sudah bekerja, Masya Allah, punya motor, boncengin teman bagus, boncengin bini jauh lebih bagus. Pokoknya semua yang berurusan dengan dunia luar dalam bentuk kema'ruf, kullu ma'rufin fil jannah. Setiap yang baik itu di sorga, betul. Ya, walhasil yang namanya kebaikan ini kalau dawil kurba, orang yang paling dekat dengan kita itu jauh lebih utama kita kedepankan. Sayang kalau kita nggak manfaatkan itu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Orang-orang yang merasa nggak punya harta nikah jadi kaya. Allah yang bilang yugnihimu, Allah akan memperkaya dia. Nggak ada alasan, wah, anu nggak bisa, yang ini aja belum tentu begini. Nggak ada selesainya. Allah sudah bilang. Ini bukan bahasa kaleng-kaleng kok. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Pasti Allah cukupin. Allah yang ngomong, bukan manusia yang bicara. Kalau manusia yang ngomong kita nggak percaya. Kalau Allah sudahlah kita yakin insyaallah ya. Yang keempat, yakni manfaat pernikahan melahirkan anak saleh. Melahirkan anak saleh. Apa kata Rasul? Idza matal insan inqata anhu amalu illa min salasah. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi
aw waladin salih yad'ulah. Idza matal insan, apabila seseorang meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasah, putus semua hubungan dengan dunia kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah yang berkepanjangan ketika dia hidup. Wa ilmin yuntafa'u bi, ilmunya yang bermanfaat ketika dia hidup. Aw waladin salih yad'ulah, dan anak soleh mendoakan dia. Mungkin dia nggak bisa bersedekah karena hidupnya pas-pasan. Dia pun nggak punya ilmu, mau bilang apa? Tapi dia punya anak yang soleh. Pernikahan yang soleh, yang benar, mendatangkan turunan yang benar, mendatangkan kebaikan. Ya, kalau nikahnya betul, proses hubungannya betul, punya anaknya betul, tumbuh jadi anak yang betul, fitrahnya tegas. Allah ciptakan dia untuk beribadah, masya Allah. Sayang kalau sampai kita nggak menikah, nggak punya keturunan. Sementara kita tahu bahwa yang masuk ke lubang kubur kita adalah 2 anak yang soleh. Kita doakanlah, mudah-mudahan kedua mempelai ini, Ananda Anisa Ayu Az-Zahra dengan sahabat yoga Ginanjar Saputra ini, diberikan keturunan yang soleh, soleha insyaAllah, ya, yang bisa menjadi penyebab kemuliaan dia di akhirat nanti insyaAllah. Dan pemirsa dimanapun sama, kita berharap ini pelajaran buat kita semua insyaAllah, ya. Yang keempat, yang kelima, ya, kalau tadi yang keempat melahirkan anak saleh, yang kelima memperbanyak keturunan. Makanya ketika Nabi bersabda dalam sebuah riwayat dari Abi Daud dalam kitab menikah, kata Nabi, tazawwajul wadudul wadud, tazawwadul wadudul walud, fa inni mukatsirum bikumul umam. Tazawwadul wadudul walud, kamu laki-laki, tazawwadu al-wadud, nikahlah dengan wanita yang penyayang. Al-wadud, al-wadud sifat perempuan yang baik, yang ulas asih, yang nggak gampang emosi, nggak gampang ngegas lah kalau anak sekarang bilang, temperamental. Al-wadud, perempuan yang betul-betul penyayang. Sifat penyayangnya tampak sekali. Ya, makanya kalau perempuan itu kan betul-betul memang permata buat ayahnya. Dia yang paham bagaimana berbuat baik sama ayahnya. Kita bisa lihat hubungannya baik dia dengan ayahnya seperti apa. Kalau laki-laki, ketika perempuan ingin memilih seorang calon suami, lihat hubungan dia baik tidak dengan ibu dan saudara perempuannya. Karena Nabi mengatakan, khiyarukum linisaikum. Yang paling baik buat kalian itu yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Wanita kalian, ibu kalian, saudara perempuan kalian, itu wanita kalian. Ya, kalau perempuan, suruh lihat hubungan dia dengan ayahnya. Ya, suruh lihat sifat kewanitaannya. Bisakah dia menjadi orang yang mulas asih, yang menyiapkan maklum yang banyak? Al-walud, dan dia memang subur. Keturunan subur. Karena perempuan diamsalkan itu kan seperti ladang. Nisa'ukum harthulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita-wanitamu itu ladang untukmu. Ya, ladangnya harus subur. Kalau nggak subur ya disuburin dulu. Lelaki harus mencukupi dia, memberikan nafkah, makan, vitamin yang betul-betul bagus. Jangan cuma sekedar dimanfaatkan saja seperti kumbang dengan kembang. Si kembang jati itu ya. Habis manis sepah dibuang, jangan. Suburi dia. Kalau dia tidak subur, suburi dia. Ya, harus subur perempuan itu. Al-walud. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Kenapa? Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Artinya, dengan menikah kita akan memperbanyak umat Muhammad. Kan tujuan hidup kan dakwah. Ya, gimana kita memperbanyak jumlah anak kalau kita nggak menikah? Susah. Kita kalau anak cuma 1, 2, giliran kita meninggal nanti, yang anak repot urusan dunia, yang doain kita siapa nanti? Ya, yang satu lagi kerja, berangkat pagi pulang sore. Yang satu dibawa lakinya. Kalau cuma 2 doang sih nasib dah. Urusan digebukin mulu kita sama malaikat. Ya, apa kurang ini nasihat? Masya Allah ya. Tajawadul wadudul walud. Menikah ya, perbanyak harusnya. Ini banyak orang yang takut, subhanallah ya.
Padahal manfaatnya jelas. Berbanyak keturunan. Nabi loh yang ngomong langsung. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kita merealisasikan keinginan Rasul itu pahala. Sunnah loh. Sunnah itu mendatangkan keberkahan dan kebaikan insyaallah. Yang keenam, yakni menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia. Dalam rangka beribadah tentunya ya. Kita merasa nikah ini memang menjaga keberlangsungan generasi dan kelestarian hidup umat manusia. Antum jamaah sekalian, kalau di Quran tuh di surat Hud ayat 61 kalau mau dibaca itu. Wa ila samuda wa akhuhum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilai inna rabbi qaribun mujib. Masya Allah. Tuh lihat dulu ada kaum Samud ya, ketika datang kepada kaum Samud saudara mereka Saleh ya, Nabi Saleh pernah berkata, hai kaumku, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah oleh kalian Allah, sekali-kali tidak ada lagi buat kalian Tuhan kecuali Allah. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan pada Allah. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya sesungguhnya Rabbku atau Allah ini amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ini satu bukti bahwa kalau kita dekat dengan Allah, menegakkan syariat, Allah akan permudah semua hal buat kita. Ini satu bukti ya. Allah ciptakan kamu di bumi, Allah besarkan kamu di bumi, Allah muliakan kamu di bumi, Allah perbanyak kalian di bumi. Karena dengan kalian menikah akan timbul generasi yang banyak. Dan kita tahu kalau generasi Islam sudah banyak dengan cara yang betul, nanti kan berlaku hukum almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kalau temannya baik-baik, ya karena generasinya baik, ya semuanya baik. Ya. Ini walaupun mungkin terkesan ayat ini dikhususkan buat kaum Ad dan kaum Samud, Nabi Saleh. Tapi ini ayat kan rahmatan lil alamin, umum sifatnya. Yang namanya manusia ya memang sudah seperti itu. Allah sudah katakan. Ya, untuk tahu bahwa huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilai inna rabbi qaribun mujib. Jadi justru keberlangsungan kamu di bumi ini ya dengan menikah. Fasilitas bumi ini untuk manusia. Dari yang dimakan, dari yang dibuang, dari yang dibakar, yang diperas, yang diperah, yang dipelihara, buat manusia. Kalau manusia nggak memanfaatkannya rugi. Kemudian faedah yang ketujuh, terjalinnya perkenalan dan keakraban antara sesama manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Lihat ayatnya, lihat. Ya Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Kami ciptakan kalian cuma dua jenis, laki dan perempuan. Maaf yang LGBT, maaf ya. Taubat buru-buru kalian. Karena Islam nggak akan pernah menerima kalian sebagai makhluk yang diiyakan oleh Allah. Jadilah laki, jadilah perempuan. Jangan yang di tengah-tengah. Remeng namanya itu. Dengan menikah tegas, mana laki, mana perempuan. Allah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Lita'arafu, dengan pernikahan. Terjadinya sebuah ikatan. Masya Allah. Ya. Yang kedelapan, dapat membantu berbuat baik kepada orang tua. Umum si dalil mengatakan, Nabi pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 21-28 itu, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhufuna su'al hisab
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nah, ya, ada ayat yang dikatakan bahwa orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik nanti di surga Aden, kata Allah. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, anak-anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salam sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat sesudah itu. Lihat, pernikahan membuat kemuliaan. Di rumah kita berkumpul dengan cara yang baik, Allah kumpulkan kita di akhir dengan cara yang baik. Masya Allah. Makanya pernikahan ini akan menjadi sebuah kebaikan insya Allah. Nasihat buat mempelai laki-laki, wallahi, secantik apapun istrimu, selucu apapun nanti anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata manusia sukses dengan menikahmu ini, makin maju usahamu, makin baik karirmu, wallahi, jangan pernah nomor duakan orang tuamu. Ibumu, ayahmu, baru bicara istrimu. Memang nggak bisa menggabungkan mereka di rumah. Orang yang menikah harus berani untuk berpisah. Rumah tangga beda dengan asal tempat kita tinggal. Burung saja bikin sarang nggak gabung sama orang tuanya. Tapi orang tua saya nggak bisa ditinggal, Ustaz. Cari kontrakan yang dekat rumah orang tua, jangan nyampur. Bikin rumah tangga yang baru. Ini kehidupan rumah tangga, Allah bakal tanya kamu nanti. Ya, karena mungkin beradaptasi, istri kita bawa ke keluarga kita yang nggak gampang akrab langsung sama mertua. Butuh waktu lah, pelan-pelan. Ya, jadilah pakaian buat istri, jangan diumbar kekurangannya. Takutnya mertua nggak siap menerima kekurangan istri Anda, merasa nggak bagus melayani Anda, timbul kecekcokan nanti, kesian ya. Mulai berumah tangga, mulai berumah nanti ya. Kemudian pahami, kita laki-laki mencari nafkah ya, jangan kalah sama burung. Nafkah yang halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin anaru haqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Masya Allah. Hati-hati kita besarkan anak dengan cara yang seperti apa. Sehingga mungkin Anda kerja di perusahaan yang halal, tapi cara kerjanya zalim. Mengulur waktu sholat, ya, korupsi waktu, masuk jam 7, pulang jam 4, prakteknya masuk jam 10, pulang jam 2. Allah haram korupsi. Hilang keberkahan. Gara-gara kerja kita mengulur waktu sholat, rugi. Ya, rajinlah bersedekah dalam bentuk waktu maupun materi. Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Ingat, rumah tangga ini merupakan sabab Allah bukakan surga buat kita. Buat wanita, ya, kalau mungkin kadang perempuan suka bertanya, Ustadz, kalau kami ini perempuan sudah menikah, gimana kami berbakti sama orang tua kami, Ustadz? Kalau lelaki kan tetap ibu, ayah baru istri. Perempuan gimana, Ustadz? Ketahuilah wahai wanita, ya, mempelai wanita, ketahuilah, ketika terjadi ijab kabul antara suami dengan orang tuamu, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Saat itu dia ambil tanggung jawab dari pundak ayahmu, pindah ke pundaknya. Sekarang dia suamimu, sekarang dia seperti orang tua untukmu, sekarang dia sahabat dalam hidupmu. Semua urusanmu ke dia. Wahai suami, sadarlah, kamu bukan cuma sekedar suami untuknya, lebih dari itu. Semua urusan kehidupan dia adalah urusan kamu. Maka antut'imuha idza tu'imta wa antalbasu idza labista. Berikan makan apa yang kau makan, berikan baju apa yang kau pakai pakaian tersebut. Ya, cukupi dia, suburi dia, muliakan dia. Nah, buat perempuan kalau sudah seperti itu, maka Islam mengatakan baktimu kepada suamimu adalah baktimu kepada kedua orang tuamu. Makanya kuncinya di ta'aruf. Bisakah suami nanti mengizinkan kamu bertendang ke rumah orang tuamu, masih tetap bisa berbakti? Itu kuncinya di ta'aruf semuanya.
Karena wallahi terkadang kita nih orang tua punya anak perempuan kayak jual sembako. Mumpung ada yang mau, lepas lah orang baik. Kelamaan kadaluarsa, kesian dia nggak mau nanti. Kalau mampu ada orang soleh mau menikah, nikahkan. Dijamin kok sebuah rumah di sorga buat orang tuanya. Ya jangan sampai ditunda-tunda. Tapi tetap harus paham ya, bahwa lelaki itu menjadi pemimpin kalau dia baik hubungan sama ibunya, sama saudara perempuannya, dan dia bertanggung jawab, dia imam. Kita orang tua jangan gampang memberikan anak sama orang yang nggak jelas keagamaannya, jangan. Katanya sayang, katanya cinta sama anak, tapi dilepas pada orang yang nggak layak untuk diikuti, jangan. Biarlah nanti berdialog dengan dia, maukah kamu dengan dia dan lainnya. Wallah, perempuan berbaktilah. Nabi mengatakan, jika memang perempuan bisa menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, dia suruh pilih dari pintu surga mana dia harus masuk. Ya, perempuan yang betul-betul paham, sehingga bukan mengatur suami. Nabi mengatakan, lan yasluh li rajulin idza amarathu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Jangan. Ya, ini kebalik sekarang, banyak laki-laki ini Masya Allah jadi anak kucing, anak singa ini. Kenapa? Karena handphonenya saja diperiksa sama istrinya. Ini lelaki GM jahil murakkab ini. Ya harusnya dia yang memeriksa handphone istrinya. Lelaki haramkan lelaki masuk ke rumah istrinya. Larang. Kalau saya pergi tidak ada orang laki masuk ke rumah, dia nurut. Tapi di handphonenya banyak teman laki yang kamu nggak kenal. Ini handphone lebih dari rumah. Haram seorang istri punya teman laki-laki tanpa izin suaminya. Perempuan cek handphone laki setiap hari, ketemu 100 salah, dia tidak tanggung dosa. Tapi kalau suami menemukan satu kesalahan istri, dia tanggung dosa di hadapan Allah. Makanya dayus, laki-laki yang tak punya cemburu, yang ditengok sama Allah. Harus. Aduh, saya bukan nggak mau mereka, saya takut dia galak bener, Ustaz. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini awal kematian sudah. Jangan ngair rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau seperti itu ya. Wallahi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ingat, laki-laki harus lebih mampu ketimbang wanita ya. Mudah-mudahan nasihat singkat ini membuat kita menjadi orang yang betul-betul paham bahwa pernikahan ini punya manfaat yang banyak insyaallah ya. Kita doakan kedua mempelai ini betul-betul mendapatkan keberkahan seperti doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin insyaallah ya. Sahih, wallahu musta'an, semoga manfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.